Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani porang Indonesia, salam pengiat porang Nusantara. Jadi ini review untuk katak mini yang 1 kilo isi 800 sampai 1000 up ya. Yang dulunya waktu perkembangan saya sudah share di video saya sebelumnya ya. Itu kalau nggak salah setengah tahun yang lalu. Nah, ini hasilnya setelah bongkar beberapa yang di sini ada juga dari spora, hasilnya juga kurang maksimal. Kemarin cuma dapat 1 on ya, paling besar 2 on yang dari spora. Nah, ini yang kemarin beberapa bulan yang lalu saya share sebagai sampel, hanya beberapa yang saya bongkar. Nah, ini bongkar total ya, hasil dari keseluruhan dari katak mini ini sangat lumayan bagus ya. Ini semi naungan, ada jati, ada rambutan, kemudian ada pisang ya, ada pohon bambu. Nah, yang di bawah pohon jati sana itu memang hasilnya kurang maksimal karena naungannya itu terlalu rapat. Yang ini semi naungan ya, jadi sinar matahari itu bisa masuk. Nah, dalam satu musim memang bervariasi hasilnya, ada yang 5 on ya, ada yang 2 on, tapi hasilnya lumayan bagus ya. Nah, contohnya seperti ini, sorry, nah ini 8 on, 5 on, 9, hampir 6 on ya, 7 on, 4,59. Ini bervariasi ya, 5,11, 4, nah setidaknya kita ini punya bibit yang jumbo ya untuk masa tanam. Jadi ini 8,19 ya, 8 on. Nah, umbi-umbi yang semacam ini yang busuk ini memang waktu tanam saya tidak pakai fermentasi ya kohenya. Jadi untuk pemula memang fermentasi itu penting ya. Nah, ini benjol-benjol, tapi hasil mayoritas keseluruhan memang bagus semua ya. Ini beberapa yang memang ada benjol-benjolnya, ini karena efek yang pertama ini pupuknya ya, tidak fermentasi, kemudian pH tanah drop karena yang di bagian sini tadi agak berjamur tanahnya. Untuk tekstur tanah ya, banyak teman yang mengatakan tanah saya ini subur, enggak ya, ini tekstur tanahnya keras sekali ya. Habis cangkulannya ini ya kelihatan keras ya, menandakan bahwa cangkul itu agak ngayunya agak tinggi ya, agar pada saat pengangkatan umbi ini lebih gampang ya. Tanahnya keras ya, teksturnya nih ya, bekas cangkul ini menandakan bahwa tanah itu keras. Nah, untuk porang ini saya kategori belum maksimal. Karena apa? Yang dari spora saya itu memang 1 kilo up ya. Ini yang dari katak mini 800 sampai 1000 up, hasilnya ya rata-rata 4 on lah katakanlah. Ini bervariasi ya, ada yang kecil-kecil juga banyak ya. Ada yang seperti ini kena cangkul ini barusan. Ini sekitar berapa on? 67 gram ya. Jadi bervariasi hasilnya ya, jadi tidak keseluruhan, tidak banyak semua. Nah, ini ya, ini busuk dia. Tiga koma 3,57,
5,19 gram ya, 5,15 5,76 4,41. Pada intinya ya, pengolahan lahan itu penting. Kemudian pupuk susulan ya, tidak cukup hanya kohe doang. Kohe itu hanya C organiknya ya yang diandalkan. Kemudian untuk NPK nya itu rasionya kecil ya, jangan mengandalkan kohe, tidak cukup. Tanaman itu butuh nutrisi makro dan mikro ya. Kalau hanya mengandalkan kohe ya, sedangkan tanaman itu butuh makro dan mikro ya, ada NPK, Ca, Mg, sulfur, Zn, zinc, banyak ya, magnesium, mengenai makro dan mikro. Kalau hanya mengandalkan kohe, saya yakin untuk mencapai bibit yang dari 800 up sampai 1000 up ya, saya yakin tidak untuk menembus segini ya. Ini lahan memakai naungan. Nah, kemudian untuk aplikasi pupuk ya, lihat dari tanaman ya, dari umur tanaman, ada fase vegetatif dan generatif ya. Dua fase itu silakan ikuti pola pemupukan ya. Kalau sudah muncul kataknya, kemudian pupuk yang kalium sama fosfat tinggi ya, sudah muncul kataknya, itu menandakan fase generatif ya, untuk pembesaran umbi. Nah, ini memang waktu pemupukan ya, saya mengikuti fase tersebut ya, dua fase, fase vegetatif dan fase generatif ya, ada dua fase. Kemudian untuk fase vegetatif, pada saat tanaman itu baru tumbuh ya, perbanyak unsur fosfat ya, agar perakarannya itu lebih bagus. Nah, kemarin ada yang tanya, beberapa teman, Bang bilang pakai hormon enggak ya, saya bilang tidak ya. Kalau hormon untuk orang ya memang bagus, pada intinya itu makro dan mikro. Ibarat gini ya, kalau kita memakai hormon terlalu banyak, tanaman kerdil ya. Kemudian kalau pupuk makro dan mikro itu masuk, tidak pakai hormon, tetap besar ya. Tapi kalau hanya memakai hormon dan POC, tidak besar ya. Hormon itu ibaratnya sebagai pemicu ya, sebagai perangsang, bukan untuk pembesar ya. Perlu diketahui untuk teman-teman petani porang semua ya, hormon itu sebagai perangsang ya, bukan untuk sebagai pembesar ya. Ibarat tanaman porang ya yang memakai hormon makro dan mikro, itu tanaman sultan ya ibaratnya ya. Kemudian untuk pupuk makro dan mikro, ini pupuk porangnya sekelas yang menengah ke atas lah istilahnya ya. Kalau hanya mengandalkan kohe ya, nanti hasilnya kurang maksimal ya. Ada beberapa yang memang kecil ya, bervariasi hasilnya, tidak semua besar ya, ada kecil, ada berapa gram ya. Ini yang ada yang 1 on ya, coba kita timbang. (63 gram ya, kurang dari 1 on, berarti 1 on ya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, nanti kita akan bongkar sampai ujung sana ya, masih bertahap karena pekerjanya juga udah pulang. Yang jati sana kita akan bongkar ya. Lahan ini akan pembibitan full dari spora ya. Pembibitan ada 3 lokasi dari spora saya ya, itu full spora semua. Nanti jarak tanam rapat semua ya. Terima kasih untuk petani porang, salam sukses,
porang Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam porang Jaya.